kabar pemirsa? Kembali bersama kami di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Nah, sekarang tim Suara Dapil sudah berada di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Sebelum mengikuti kegiatan tim Suara Dapil, lebih baik kita lihat dulu profil Kalimantan Tengah berikut ini. Daerah pemilihan Kalimantan Tengah meliputi 13 kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari Kabupaten Barito Selatan, di mana terdapat 6 kecamatan dan 95 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 320 TPS, dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 92.736 pemilih. Kabupaten Barito Timur terdapat 10 kecamatan dan 103 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 252 TPS, dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 75.289 pemilih. Kabupaten Barito Utara, di mana terdapat 9 kecamatan dan 103 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 350 TPS, dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 107.634 pemilih. Kabupaten Gunung Mas terdapat 12 kecamatan dan 127 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 270 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 84.099 pemilih. Kabupaten Kapuas terdapat 17 kecamatan dan 233 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 946 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 270.821 pemilih. Kabupaten Katingan terdapat 13 kecamatan, 161 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 402 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 112.315 pemilih. Kemudian Kabupaten Kota Waringin Barat terdapat 6 kecamatan dan 66 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar 594 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 193.036 pemilih. Kemudian Kabupaten Kota Waringin Timur terdapat 17 kecamatan dan 185 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 939 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 315.531 pemilih. Kabupaten Lamandau terdapat 8 kecamatan dan 83 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 203 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 50.686 pemilih. Kabupaten Murung Raya terdapat 10 kecamatan dan 124 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 234 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 77.815 pemilih. Kemudian Kabupaten Pulang Pisau terdapat 8 kecamatan dan 99 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 324 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 95.466 pemilih. Selanjutnya Kabupaten Sukamara terdapat 5 kecamatan dan 32 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 115 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 38.458 pemilih. Kabupaten Seruyan terdapat 10 kecamatan dan 100 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 423 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 117.867 pemilih. Dan yang terakhir, Kota Palangkaraya terdiri dari 5 kecamatan dengan jumlah kelurahan desa terdapat 30. Jumlah TPS yang tersebar di Kota Palangkaraya ini sebanyak 575 TPS yang dipergunakan oleh 147.219 pemilih tetap di Kota Palangkaraya untuk menyalurkan hak pilihnya. Jumlah keseluruhan dari Dapil Kalimantan Tengah terdapat 5.947 TPS yang tersebar dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 1.778.972 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut, maka Dapil Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 6 anggota DPR RI yang mewakili masyarakat Dapil Kalimantan Tengah pada periode 2014 sampai 2019. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rahmat Nasution Hamka. Asdi Narang
memperoleh 64.560 suara. Dari Partai Golkar, Agati Suli Mahyudin yang memperoleh 32.277 suara. Dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Iwan Kurniawan yang memperoleh 30.358 suara. Dari Partai Amat Nasional, Hang Ali S. Syahpahan yang memperoleh 22.561 suara. Sedangkan dari partai yang terakhir adalah Partai Nasional Demokrat, Hamdani memperoleh 29.633 suara. Dari keenam anggota dewan ini, tim Suara Dapil akan mengupas kegiatan mereka di daerah pemilihannya. Untuk kali ini, kami Tiani dari Partai Nasional Demokrat saat turun ke daerah pemilihannya. Nah pemirsa, sudah tahu kan profil Dapil Kalimantan Tengah seperti apa? Sekarang posisi saya ada di Tugu Soekarno. Nah di Provinsi Kalimantan Tengah ini kita akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Bapak Hamdani. Seperti apa kegiatannya? Mari kita ikuti. Kalimantan Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya perikanan air tawar. Kali ini, tim Suara Dapil mengikuti kegiatan Hamdani untuk meninjau sekaligus menyerap aspirasi kelompok pembudidayaan ikan karamba di Desa Pahandut seberang Palangkaraya. Nah pemirsa, sekarang tim Suara Dapil akan meninjau langsung petani keramba di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Yuk kita ikuti kegiatan Pak Hamdani. Waalaikumsalam Mas Roy. Wah, luar biasa jauh-jauh dari Jakarta datang ke Kota Palangkaraya ini. Iya. Sedang apa nih Pak? Iya, ini ngelihat teman-teman keramba ini. Keramba seperti ini Pak, ini bibitnya Pak ya? Ya, ini bibit keramba yang dikelola oleh masuk program Pak Hamdani ya? Ya, program yang digagas oleh Komisi 4. Jadi kami langsung serahkan ke kelompok-kelompok tani yang sudah diverifikasi oleh dinas. Menurut apa usulan lagi tambahan? Kedepannya apa? Ke depan. Keramba ini ke depannya. Nah, bantuan modal katanya. Tambahan kan. Iya. Tambahan apa tuh Pak? Ini maksudnya bibit, masih kurang dan Oh, masih kurang. Kalau yang ini kan aturannya kan 6 bulan. Iya. 6 bulan itu kan kita berputar anunya itu kan hasilnya Pakannya. Tahapnya itu nah. Berarti hasilnya kami ini kurang mampu lah. Ya, ini kan aspirasi yang terdahulu sudah kami lakukan, sudah kami alokasikan bibit, kemudian juga pakan, ya kan. Tapi kenyataannya waktu dalam perjalanan pengelolaan ini dikatakan mereka masih perlu tambahan-tambahan bantuan, katanya seperti itulah. Seperti itu, seperti halnya apa namanya bibit, terus mungkin tambahan keramba ya. Jadi kalau dia panen, ini bahasa daerah dia dari itu. Kalau dipanen per 3 bulan, yang keramba lain 3 bulan berikutnya, nah itu bisa berkesinambungan. Maunya seperti itu. Jadi jangan putus sampai nunggu 6 bulan gitu lama. Iya. Ini langsung Pak ya? Iya. Iya. Pak siapa namanya tadi Pak? Pak Yanto. Nanti akan disampaikan, mungkin nanti dimasukan buat. Iya, Pak Yanto. Jadi memang selama kegiatan di Dapil seperti ini Pak ya? Seperti itu, langsung. mengawas turun, kita lihat ikannya ada masalah apa. Kemudian kalau saya nggak ada, kita di Jakarta penyuluhnya ada, mantau dari perikanan. Dinas Perikanan dia datang langsung mantau gitu. Dengan bantuan yang diberikan ini diharapkan petani ikan kita lebih maju dan sejahtera. Pak, berarti dari setelah ini kita langsung sidak Pak ya? Ya, sidak kita ke Bulog ya. Langsung nanti kita beritahukan di sana. Mantap. Pemirsa, sekarang tim Suara Dapil akan mengkawal sidak Bapak Hamdani ke Divri Bulog. Mari kita ikuti. Ya.
Selanjutnya Hamdani mengunjungi gudang Bulog yang terletak di Bukit Tunggal, Palangkaraya. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat ketersediaan dan kualitas sembako untuk 14 kabupaten di Kalimantan Tengah selama 7 bulan ke depan. Rastra ya. Ini kualitas cukup bagus. Ya, cuman dia masih agak pecah-pecah ini. Agak pecah-pecah Pak ya. Di sini tidak kita temukan ada kutu. Tidak ada ya, bersih Pak ya kelihatannya Pak ya. Kemudian juga layak Pak ya. Masih layak dikonsumsi ini. Iya, iya. Jadi jangan terlalu lama juga beras ini menumpuk di gudang Bulog sampai 6 bulan tuh nggak biasa. Nanti ketika didistribusikan ke kecamatan, desa, khawatirnya di lapangan juga nanti mereka terlambat mendistribusikan, itu bisa berubah warna. Nah, mutunya kurang, kemudian mulai kutu mulai merayap. Gitu. Nah, itu yang kami khawatirkan. Tapi syukurlah di sini sementara hama atau apa itu ada laporan dari kepala gudang, kita lakukan spraying namanya. Spraying langsung ya. Matikan. Tapi kalau tingkat serangan hamanya cukup tinggi ya kita fumigasi. Selain melihat ketersediaan sembako di gudang Bulog ini, selanjutnya Hamdani mengunjungi Pasar Kahayan, Palangkaraya, yaitu untuk memastikan kestabilan harga sembako di pasaran. Kita meninjau di pasar ini tidak hanya melihat sampel di beberapa titik, tetapi juga bertanya kepada pembeli-pembeli yang berbelanja di pasar. Mereka mengatakan memang dalam menjelang puasa dan Idul Fitri ini harga sudah mulai naik, kecuali sayur-sayuran. Ini yang menjadi persoalan seperti itu. Ya, kami di Komisi 4 terutama yang paling faktor ini masalah daging. Daging ini nanti harus ada operasi pasar dari Bulog. Ya. Standar harga tadi kan sampai 120 sampai 130 per kilo. Nah, kita kalau ini bisa dilakukan oleh pemerintah seperti tahun yang lalu, operasi pasar itu berkisar 1 kilo Rp90.000. Nah, ini masih stabil, masih bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat menunggu operasi pasar dilakukan oleh Bulog. Nah, kami nanti akan RDP dengan Bulog kita sampaikan. Kita akan berbicara dengan pemerintah daerah, ya, Bupati, Pak Gubernur, nanti kita sampaikan seharusnya ada dilakukan seperti pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di sektor peternakan, ya, supaya mereka jangan juga menjual terus mengambil keuntungan lebih besar. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang mengalami kebakaran hutan hebat pada tahun 2015. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, maka Komisi 4 bersama mitranya, yaitu Badan Restorasi Gambut, membuat sekat-sekat kanal, serta pembuatan menara untuk mengawasi areal gambut. Menara ini memiliki tinggi sekitar 45 meter. Dari menara ini, kita dapat melihat lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau hingga 360 derajat. Badan Restorasi Gambut ini adalah mitra kami di Komisi 4. Ya. Jadi mereka mengajukan proposal untuk pembiayaan, baik itu penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga pemberdayaan masyarakat, kemudian juga program-program kanalisasi. Nah, itu kami di Komisi 4 yang mengusahakan anggarannya. Nah, anggaran-anggaran yang sudah terserap ini sudah kita lihat memang sudah dilakukan, ya. Masalah gambut ini memang ini masalah peatland, ya, peatland di gambut dalam bahasa Inggrisnya. Kita berharap melalui pemerintah, ya, dengan KLHK, kemudian juga kami sudah berbicara dengan BRG, ya, bagaimana supaya sisa-sisa kebakaran atau daerah-daerah potensi gambut ini bisa dimanfaatkan. Kita melihat aja bagaimana Finlandia, Norwegia, ya, mereka bisa membuat hasil akhir dari pengelolaan gambut ini.
Jadi bisa jadi pupuk, bisa jadi macam-macam. Nah ini kita di Indonesia belum. Kita mau bisa diterapkan di Kalimantan Tengah ini. Meskipun duduk di Komisi 4 yang membidangi pertanian maritim, pangan, dan kehutanan, Hamdani tetap memperjuangkan aspirasi akademisi. Terlihat dari kunjungan ke SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya, yaitu dalam rangka silaturahmi bersama keluarga besar SMA Muhammadiyah 1, serta pemberian sertifikat PIP atau Program Indonesia Pintar. PIP ini merupakan bantuan berupa beasiswa yang diberikan kepada seluruh siswa secara merata. Sebanyak 317 orang, yaitu untuk kalangan tidak mampu, ya, sehingga harapannya anak-anak kita tidak putus sekolah dan bisa melaksanakan pendidikan sampai, ya tentu menunjang program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Jadi yang diberikan oleh Pak Hamdani sangat bermanfaat bagi anak-anak kami dan khususnya sekolah kami, ya. Dan harapan kita ke depan juga bisa berjalan dengan baik dan bisa berkelanjutan. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Hamdani. Ya, saya berterima kasih kepada Pak Hamdani. Terima kasih kepada Pak Hamdani yang telah memberikan beasiswa kepada kami. Harapannya semoga program ini terus berlanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kali ini Hamdani mengunjungi kelompok petani peternak Kelurahan Kalampang, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya. Kelompok peternak di Kelurahan Kalampang ini sudah banyak menerima bantuan dari Komisi 4, khususnya dari Bapak Hamdani, seperti puluhan ekor sapi betina, kandang kompos, mesin pencacah, motor roda 3. Tidak hanya itu, dalam kunjungan ini, Hamdani masih menyerap aspirasi, mencatat apa saja yang masih dibutuhkan peternak setempat. Semoga saja keinginan para peternak segera terrealisasikan. Ya, selama ini yang dari bantuan dari Pak Hamdani sudah mulai sudah dikawin. Bunting, sudah mulai bunting ya? Bunting ya? Ya, masalah buntingnya kita belum tahu. Dielus dulu. Ya, mungkin sudah ada yang hamil juga. Ya, permasalahannya ya kalau namanya petani peternak ini, Pak. Ya, kalau masalah hambatan itu memang banyak, Pak. Ada. Otomatis ya struktural jalan ini, Pak. Oh, akses jalan, Pak. Akses jalan tani. Selain jalan apa lagi, Pak? Ya, mungkin sama untuk petani, Pak, ya. Kita memerlukan traktor juga, Pak. Traktor, Pak. Ya. Traktor roda 2 mau? Roda 4 atau roda 2? Traktor. Mas Yus, daftarkan di kelompok traktor roda 2 dengan pompa air satu lah, pompa air. Nanti kita kasih pompa air satu, ya. Ada. Ke beliau nanti ya, minta catat nomor ini. Nama kelompoknya. Mas ini ya dari staf ahli Bapak, nanti bisa dilanjutkan. Oh gitu. Ya, terrealisasi nanti keinginannya itu. Sekarang kita tinjau lagi bantuan Pak Hamdani tadi, selain sapi ada situ. Pupuk, Pak. Iya. Oke. Ya, kami dari kelompok Muti Makmur, kami mengucapkan banyak terima kasih bantuan yang diberikan oleh Bapak Hamdani bisa bermanfaat di kelompok kami, yaitu Muti Makmur. Bantuan kami berupa perumahan UFO dan alat mesinnya, dan sapi dan mesin pengangkut, yaitu mesin PR. Ya. Setelah ke peternakan, sekarang kita ke sawah yuk pemirsa Suara Dapil.
Perjalanan cukup jauh pemirsa, yaitu ke Kecamatan Pandi, Kabupaten Pulang Pisau. Sebelum ke lokasi, berikutnya Hamdani menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah tradisional Betang, Desa Buntoy, Kabupaten Pulang Pisau. Rumah yang terbuat dari kayu ulin ini Merupakan warisan suku Dayak. Peninggalan sejarah ini diharapkan mampu menambah kebudayaan dan keragaman budaya. Sebenarnya bukan rumah betang ya, tapi rumah haid atau rumah besar. Rumah betang itu peruntukannya beda. Kalau rumah haid atau rumah besar itu tokoh atau kepala adat besar itu. Senayan dari DPR RI bisa membantu setidaknya memperkenalkan bahwa Pulang Pisau ini ada peninggalan sejarah yang bisa kita andalkan untuk menambah kekayaan keanekaragaman bangsa Indonesia, khususnya tujuan wisata. Nah itu harus ada orang Kalimantan ya. Saya udah bilang satu hari, nanti saya kirim surat ke Presiden. Kami bisa kirim surat oleh putra daerah Kalimantan yang memiliki prestasi yang sudah membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak membersihkan. Hamdani meninjau programnya yang sudah dijalankan, yaitu program cetak sawah. Dalam program ini, kelompok petani setempat juga menerima bantuan berupa benih urea NPK dan beberapa alat pengolah tanah. Duduk di Komisi 4 yang membidangi pertanian, Hamdani tentu mengetahui kebutuhan petani. Tetapi Hamdani beserta tim stafnya tetap menyerap dan memperjuangkan aspirasi petani agar dapat terrealisasikan. Biasa kalau jadi produksinya berapa, Pak? Kalau yang dicetak sawah kita masih belum bisa menginikan berapa produksinya. Karena pembukaan cetak sawah ini kan beberapa tahun baru dia normal tanahnya, baru jadi tanah eksis. Nggak bisa sekali dan perlu perlakuan berkelanjutan. Iya, Pak Kapur. Karena kemarin paket dicetak sawah ini kapur nggak ada, Pak. Oh, nggak dikasih. Yang ada itu benih, urea dengan NPK. 3 itu aja. Jadi sebelum ini belum dikasih kapur, dolomit. Belum ada sama sekali. Makanya kemarin waktu pH airnya, pH-nya tinggi. Iya, pH tinggi. Kita coba tanya. Apa yang Kalau jadi saya mewakili selaku kelompok tani yang ada di sini, Pak Edi Sutoyo. Jadi yang sangat diperlukan untuk sekarang ini terutama kapur. Ya. Sama kalau lainnya kayak NPK itu pasti bawaan samaannya kan sama benih itu, tapi terutama kapur, alat untuk olah tanah, sama penanganan pasca panen bisa juga kalau memang ada kan yang namanya sangat diperlukan kayak power thresher juga kadang-kadang, tapi yang terutama olah tanah dulu. Bapak perlu ya Pak, traktor roda 2 atau roda 4? Kami yang kayaknya di sini roda 2, kalau roda 4 masih tenggelam Pak ya sini ya. Roda 4 itu walaupun dia tenggelam dia masih bisa. Kalau memang walaupun sudah segini, roda 4 masih bisa. Kami mau juga. Mau Pak ya? Kecil. Mau Pak. Ya, Pak. Kecil. Oke, nanti saya mereka Pak kalau ada. Berempat. Nanti kita catat di sana aja ya. Berapa kelompok ya? Selain memperjuangkan aspirasi dengan terjun langsung ke lapangan, Hamdani juga menyerap aspirasi dengan cara duduk bersama, melakukan sosialisasi, serta pembinaan kelompok-kelompok petani ikan, hortikultura, maupun peternak di daerah pemilihannya, yaitu Kalimantan Tengah. Semua itu dilakukan Hamdani tidak lain, yaitu untuk mensejahterakan rakyat di daerah pemilihannya, yaitu di Kalimantan Tengah. Saya lihat masih harus ada yang harus diperbaiki, banyak sekali. Ya. Makasih Pak. Wah, makasih juga Ray.
tim Soledapil mendampingi Bapak, melihat apa konsumen Bapak di Dapil, mengenal aspirasi berbagai permasalahan yang ada. Sedikit Pak, pertanyaan buat saya, apakah ini sudah sesuai dengan visi misi Bapak khususnya di Dapil Kalimantan Tengah ini Pak? Ya memang kita ya saya sendiri dan teman-teman juga serta pemerintahan daerah itu kami konsekuen untuk suasana pangan di Kalteng ini, terutama program-program pemerintah pusat ya, terus nawacita oleh Presiden ini kami terapkan di Kalimantan Tengah. Nah, hal-hal yang belum terselesaikan tentunya ini kan waktu masih ada. Walaupun dalam 2 tahun ini kita sudah merealisasikan berbagai peralatan pertanian, seperti program dari Kementerian Pertanian Al-Sintan ya, kemudian juga perluas peluasan sawah, cetak sawah baru, kemudian juga program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai mitra kami itu Bulog, kemudian dengan kehutanan, dengan KBR program kebun rakyat itu kan ada juga berjalan, terus ternak sapi, dan ini sudah berjalan, tetapi kedepannya kita terus melakukan penambahan alokasi supaya di seluruh kabupaten ini kan Kalimantan Tengah ini luas sekali, 14 kabupaten, 13 kabupaten dan 1 kota, jadi 14, dan luasnya 1,5 pulau kali Pulau Jawa. Jadi rentang kendali itu pelayanan terlalu jauh. Dengan masa jabatan 5 tahun nih Pak, apakah cukup Pak untuk merubah sesuatu yang lebih baik, terutama di Dapil Pak? Ya, dalam pertama kami sudah melakukan kegiatan ya dengan bantuan-bantuan program-program jalan terus, dan kita mengelilingi juga seluruh kabupaten. Ya, tentunya mungkin dalam 5 tahun ini saya pikir belum cukup. Masih banyak yang harus kami benahi untuk Kalimantan Tengah, supaya kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sini. Ya. Setiap datang kita koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Pak Bupati, dengan kepala dinas dan lain-lain untuk bersama-sama untuk membangun Kalimantan Tengah ke depan. Ya, mudah-mudahan visi misi Bapak terlaksana. Amin. Dalam rentang waktu yang walaupun Bapak tidak cukup. Iya. Tapi bertahap lah. Bertahap. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Roy. Iya Pak, saya sudah menemani Bapak. Iya, terima kasih. Luar biasa Pak, bagaimana tracknya juga cukup jauh. Iya, tapi tim Soledapil merasa senang Pak menikmati. Semoga ini menjadi perubahan untuk di Dapil Bapak. Amin. Walaupun bertahap ya Pak. Iya, betul bertahap. Amin. Oke Pak, kami dari tim Soledapil mau izin pamit. Ya teman-teman. Iya. Wah, ini luar biasa ini si Akang. Terima kasih ya banyak ya.